Semuanya. So, langsung coba terhubung barengan sama @raisa6690 ya. Ini benar-benar username-nya ikonik banget. Yaya! Hai! Oh my god, I'm so excited. Baik, ya ampun, cantik sekali ya. Iya. Jadi fokusnya hanya pada Yaya aja gitu ya. Yaya gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Indi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pokoknya zaman sekarang nanya apa kabar tuh kayaknya meter banget ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan baik-baik saja. Dan happy sih, paling penting gitu. Yaya lagi di rumah, Raisa? Enggak nih, sekarang lagi ada di kantor. Oh, oke. Dengan Yes. background green screen yang ada ya Iya, di bisa studio boleh ya. diganti mungkin menjadi New York City kayak gitu. ini asli by the way. Kita ganti jadi Pirates of the Oh, Caribbean. bisa diganti-ganti ya. Oke, by the way Raisa, aka Yaya, congratulations. Lagi banyak banget rilisannya. Yeay! Terima kasih. Jadi kemarin pas dapat kabar dari kantor nanti ngobrol sama Yaya ada Talent Talks live Instagram gitu. Ini tuh masih masa-masanya looping ragu terus lah. Tiba-tiba kayak wow Yaya sudah rilis aja kutukan gitu kan. Ternyata nggak kalah enak dan nggak kalah nempel juga. Jadi gimana nih Yaya tahun 2021 kayaknya emang lagi nyiapin banyak rilisan gitu termasuk untuk yang dua ini gitu. Iya. Sebenarnya ini emang jadi salah satu tahun yang paling produktif ya buat kita karena kan mungkin tahun kemarin 2020 ya semuanya slowing down terus juga apa ya, tapi aku ngerasa justru aku bisa nge-recharge energi aku, nge-recharge di personal life aku dan juga pasti nge-recharge creative energy aku gitu. Dan di tahun lalu akhir-akhir tuh kita baru mulai untuk workshop dan apa namanya bikin lagu lagi sehingga tahun ini tuh kayak wow ayo kita harus rilis ini rilis itu terus habis gitu tiba-tiba ada project lagi yang masuk out of nowhere yang kemarin Trust Again terus jadi kita kesannya tuh bener-bener ngerilis terus setiap minggu ada rilisan baru tapi ya nggak apa-apa sih karena orang juga kan pasti punya preferensi masing-masing ada yang suka ini ada yang sukanya yang kayak gitu jadi sekarang aku ngeluarin banyak single semoga ada satu lah yang nyangkut buat kamu. Mantap, mantap, mantap. Berarti ini kalau bisa dibilang tabungan bank lagunya ya udah banyak banget ya siap dirilis, rilis untuk berikutnya juga bahkan nih kayaknya. Yes, kita emang lagi mempersiapkan album untuk tahun ini, jadi tunggu aja sebentar lagi. Amin. Dan apakah dua lagu yang sebelumnya yang Kutukan sama yang Ragu ini masuk ke albumnya juga atau enggak? Beda lagi semuanya? Ya, akan masuk. Akan masuk berarti ya. Oke. By the way, itu tadi ya bilang 2021 akan jadi tahun yang produktif, banyak karya dan rilisan baru. Termasuk apakah bikin konten juga? Karena kemarin TikTok menggelegar dengan Yaya bikin selfie doang. Sampai ini ada ceritanya nih. Aku udah tahu sekarang strategi TikTok tuh semakin ngasal orang semakin suka. Oh, jadi itu sebetulnya ngasal buat Yaya. Jadi next aku akan makin ngasal lagi. Jadi pas ini dibaca dari kemarin tuh kita udah bikin oke kita harus gini ya yang super niat ini ayo retake terus kayak oh, ya udah gitu tapi begitu yang ini ngasal aja satu kali take di upload itu yang orang suka ternyata aku makin ya benar aku makin mempelajari reaksi generasi TikTok ya sekarang dengan apa ya dengan video-video yang ngasal-ngasal itulah. Oke, karena pas yang dibaca biasa kan kalau orang-orang di komen di TikTok tuh sambil nonton video tuh biasanya habitnya adalah sambil langsung bacain komen kan. Itu ada komen yang kena banget menurut Indi dan likes-nya banyak kayak udahlah kalian semua cewek-cewek Indo minggir ini cewek tercantik se-Indonesia udah hadir jadi lo semua awas. Apa gitu komennya gue kayak wow gila. Soalnya juga ada kayak karena ada temen gue yang sampai nge-post close friend gitu ya. Jadi kayak dia kayaknya nge-tag salah satu timnya Yaya, sebut saja namanya Doni gitu ya, kayak tolong tanyain sama Raisa please banget ini blush on sama lipstiknya apa, sampai kayak gitu. Jadi ternyata postingan satu tuh impact-nya besar sekali ya di TikTok. Saatnya kita rilis blush on. Gitu. Apa tuh? Oke, Yaya, terus udah gitu mungkin boleh diceritain gak selama pandemi gitu, jadinya akhirnya karena kan kita semua nggak ada yang offline ya activity-nya, akhirnya bikin di studio aja gitu yang semuanya finally dirilis semuanya di tahun 2021. Selama pandemi ya berarti kegiatan di rumah ngapain aja?
Sebenarnya sih ya itu dia yang aku bilang nge-recharge my personal life. Jadi banyak ngabisin waktu di rumah kan, sehingga apa ya kayak jadi um, aku ngerasa sangat utuh gitu loh kehidupan pribadi aku di tahun lalu, walaupun secara professional life mungkin kayak take a step back gitu, lebih ngedahuluin apa namanya ya kesehatan kita semua kan. Tapi itu dia sejak sejak pandemi justru karena kita slowing down jadi ngerasa apa ya, ngerasa lebih seger lagi untuk mulai kerja lagi gitu. Jadi ngerasa apa yang dikangenin dari pekerjaan kita, apa yang dicintai dari pekerjaan kita. Jadinya Mhm. pas begitu mulai masuk studio lagi, begitu mulai kerja lagi tuh semangat lagi, kayak seolah-olah kayak baru pertama kali nyanyi lagi, baru pertama kali masuk studio lagi. Padahal mungkin sebelum-sebelumnya kayak ya ampun capek deh manggung, atau enggak aduh capek deh masuk studio gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener apa ya, sesemangat itu kalau mau masuk studio ataupun kalau mau manggung gitu. Oke, jadi kayak semuanya jadi berasa fresh lagi gitu, ideasnya Iya. juga yang ngalir mungkin jadi lebih seger ya, yang dapat barunya Ya, gitu. baru banget hari ini sebenarnya aku kayak lagi kangen banget sama manggung. Jadi tadi aku sempet apa ya, ngebuka-buka file-file foto yang lama-lama, terus ngepost juga foto-foto teman-teman pas lagi nonton aku manggung gitu, kayak kangen banget. Kapan lagi kita bisa gitu? Oke, ada nggak ya? Tapi kalau saking kangennya, ini kan Yaya lagi di studio kantor nih ya, karena kangen manggung, jadi ya udah pura-pura show-showan aja sendiri gitu. Wow, halu ya. Iya, nggak Aku lah ya, bikin nggak sendiri sampai di gitu. kantor, terus kayak anak-anak kantor, ayo semua harus tepuk tangan pokoknya gitu maksa. Iya, nanti ini Oke, ide yang bagus. Nanti akan aku terapkan. untuk mengobati kekangenan doang manggung ya. Sama juga mungkin jadi lebih banyak waktu buat keluarga ya, karena kan ngeliat tuh kayak Yaya lucu banget, ditempel-tempel, fotonya Iya, juga dari pos sana sini, gemas itu adalah sekali. sebuah namanya epel-epel. Stiker, Epel-epel. stiker dan apa namanya? Ya pokoknya segala macam selotip dan apa itu namanya epel-epel. Oh, yang ada tempelannya yang bisa menempel namanya epel-epel ya, even Epel. selotip ya. Iya, Oke, itu adalah baiklah. sesuatu yang lebih populer di rumahku. Oh, oke. Terus ya kita ngomongin lagi soal rilisan terbaru gitu. Kan ini juga udah lihat nih untuk si kayaknya dari yang ragu gitu sampai akhirnya Yaya ganti profile picture, terus udah gitu Iya. yang kemarin juga yang kutukan itu tuh kayak kalau diperhatiin dari video klipnya tuh kayak ada beberapa mood gitu kan. Dari Hmm. yang colorful, girly sampai udah gitu ada yang kayaknya agak-agak dark gitu gitu dari Ya. outfitnya semua hitam. Tapi sebetulnya kalau dari message video klip atau visualnya tuh apa sih? Apakah pengen nyeritain Yaya dengan berbagai mood gitu? Apa gimana? Sebenarnya sih kalau apa ya, kalau harafiahnya, jadi Mhm. ceritanya tuh aku terjebak di cinta pertama aku yang di abad 18 tuh ya, aku halu-halu jadi Marie Antoinette dengan baju-baju yang Renaissance gitu. Terus habis itu em, aku sebenarnya dapat idenya dari lirik tahun demi tahun berlalu, pengaruhmu tak kunjung sirna, tak juga sirna. Jadi aku udah ke tahun 40-an, tahun 60-an, tahun 90-an, itu aku tetap Mhm. ngeliatin fotonya dia itu. Jadi ibaratnya foto itu adalah si cinta pertama aku yang aku nggak bisa keluar dari kutukannya dia nih. Sampai akhirnya dia yang aku jadi si vampir itu, aku kayak, aku ingin keluar dari kutukan ini gitu. Basically sih kayak Oh, gitu idenya. Cuma kita emang ngemasnya dengan apa ya? Dengan fun aja sih, tanpa kebanyakan cerita atau apa. Tapi orang kira-kira bisa get message-nya dan nyambungnya antara video sama lagunya gitu. oke. Berarti kalau misalnya bisa dibilang tadi Indi notice satu hal tuh kalau misalnya mungkin kita mau bikin karya, let's say video klip agak bingung, bedah aja dari liriknya karena dari situ dari satu bait lirik, let's say bisa dapat jadi inspirasi untuk visual mau di kayak gimanain video klipnya gitu ya. Yes, pastinya. Oke, nah terus ya untuk si apa namanya cerita tentang mantan cinta pertama Cinta ini gitu pertama. ya. Ini tuh sebetulnya dari semuanya pengalaman Yaya sendiri atau Yaya tuh bisa banget nulis yang kayak denger cerita dari orang gitu. Atau mungkin ini tentang cinta pertamanya orang lain yang akhirnya Yaya tulis. Sebenarnya sih ini aku ngambil dari pengalaman pribadi aku pasti, karena semua orang kan pasti punya lah cerita cinta pertama, tapi apa ya, dari cerita-cerita orang juga aku kumpulin dan akhirnya benang merah. Maksudnya apa ya?
kayak sebenarnya dia nggak gitu-gitu banget, nggak sesuatu banget, tapi kenapa kita luluh-luluh aja ya sama dia gitu. Nah itu menurut aku yang aku ceritain sebagai kutukan cinta pertama ini. Mungkin banyak orang yang udah menceritakan ini, cuma mungkin lagu ini lucunya adalah apa namanya, ya naruh kata kutukannya itulah, jadinya apa ya, ya langsung kebayang banget, oh iya sih itu sih kutukan cinta pertama tuh itu sih. Oke, jadi soalnya di sini ada liriknya yang belum puas tersakiti, ku terima kau kembali, kau yang pernah merajaiku. Jadi memang kadang ada orang yang relate karena cinta pertama, jadi dia mau say hi doang tuh kayak rusak move on sebelah enggak gitu. Iya, Chatan lagi gitu kan. iya. Rusak Oke, move oke. on sebelah enggak, benar. Itu kata-kata yang aku bakalan pakai mulai saat ini. Oke, ya terus juga ini di bagian lirik yang ku terima kau kembali lagi, tapi yang setelah ref yang pertama, Ya, itu kan ada part yang orang tuh kayaknya lagi into banget teknik riff and runs gitu ya, kayak ya, oh, iya. iya kan, itu juga kemarin sampai sempat viral karena di ajang pencarian bakat ada yang dibikin challenge kayak gitu. Ya boleh nggak contohin pas yang part itu sedikit, dan itu kenapa ya tarikannya akhirnya ke sana, apa karena emang Yaya roots-nya R&B segala macem gitu. Boleh itu emang bagian favorit aku sih di ref 2-nya. Belum puas tersakiti, ku terima kau kembali lagi. Itu apa ya? Sebenarnya itu nggak susah. Aha. Cuma em, karena pemilihan chordnya mungkin nggak umum, jadi tuh kayaknya kemana gitu. Padahal sebenarnya udah di Oh. piano itu nggak sesusah itu gitu. Makanya kemarin juga teman-teman aku banyak sih yang ketemu aku, terus habis itu kayak iya please ajarin gue gitu. Terus akhirnya Dan part itu juga doang ya. iya aku harus kayak 10 menit sama mereka gini loh. Coba gini bener nggak ya, bener gitu. Jadi aku sekarang jadi guru kutukan kita pertama ref 2. Itu adalah title aku, guru kutukan ref 2. Iya ya, karena di situnya lumayan racun ya, nempel banget, dan kayak pas didengerin juga aduh part ini emang enak banget. Tapi dari Yaya juga itu one of your favorite part ya. Itu part favorit aku sih. Pas rekaman juga aku emang apa ya, emang tahu di bagian situ aku pengen masukin suatu riff tapi masih belum tahu apa, jadi kita masih nyoba-nyoba dan kita nyoba beberapa, tapi yang ini yang paling nyangkut akhirnya dipakai. Oke. Terus ya, ini pengen tanya juga dong, kalau Yaya kan kayaknya bawain sebuah lagu gitu, apakah karena memang itu ditulis sendiri, jadinya tuh tingkat penghayatannya tuh kayak luar biasa banget, tapi ada beberapa lagu yang kayak misalnya remake yang kemarin sama Mas Andi Rianto, tapi rasanya tetap sama gitu. Terus kayak, wah gila deh kalau Raja Yaya nyanyi lagu enak tuh pasti Raisa. Itu tuh gimana sih ya sebetulnya untuk bisa dapat penghayatan yang sedalam itu? Mungkin Yaya ini udah bosen banget sama pertanyaan ini, but I want to know that. Nggak juga sih, apa ya, ya sebenarnya sih ya dengan kebiasaan ya, dengan jam terbang juga kan, semakin lama pasti kita semakin bisa bisa cepat gitu masuk ke dalam emosinya. Mungkin sebelumnya karena aku emang lumayan apa ya, lumayan menitik beratkan pada lirik, jadi aku emang segitu pengennya nyampein pesan melalui lirik gitu. Jadi salah satu caranya adalah ya harus emang dengan penghayatan gitu. Dan semakin kita latihan, semakin manggung, semakin bisa cepet ngedapetin emosinya. Tapi kalau aku sendiri sih, ya selain lagunya aku tulis sendiri, aku kayak ngebayangin gimana kalau misalkan gue memang jadi orang yang ada di dalam situasi itu pada saat itu gitu. Jadi aku selalu ngebayangin pas aku lagi nyanyi itu, pas situasinya lagi kejadian gitu. Jadi Oke. itu yang bikin mungkin kayak pas pada saat itu aku bisa bisa apa ya, bisa ngehayatin lagunya kayak gitu. Jadi aku apa ya, mungkin semakin lama juga kan kita udah nggak mikirin lagi teknik, udah nggak mikirin lagi apa namanya, oh pokoknya bagian ini nadanya tinggi harus siap-siap ya, oh bagian sini susah harus siap-siap ya gitu kan. Biasanya kalau kita masih belum banyak latihan kan kayak gitu, tapi kalau misalkan udah makin lama makin otomatis, kita sisanya ya udah tinggal bener-bener tinggal apa ya, tinggal penghayatannya aja gitu. I see, berarti basic skill harus udah auto semua, baru rasanya tuh digeder gitu ya. Iya. Nah, Oke, terus juga nih untuk bikin satu lagu gitu, proses produksi dari Yaya sendiri gitu. Yaya kan selalu
sama produser siapa dan juga komposer siapa dan semuanya luar biasa gitu. Tapi untuk bisa akhirnya lagu kayak oke deh, yang ini bikinnya sama ini, yang ini sama itu gitu. Itu tuh ada semuanya dari Yaya atau sama tim juga gitu, atau kayak harus workshop dulu tapi kalau Kita ternyata misalnya nggak berhasil juga nggak apa-apa. kita sih ya pasti ngobrol ya dengan tim, dengan label. Cuma biasanya sih kalau milih produser tuh tergantung sound. Aku sih paling paling sering soundnya mau kemana, terus arah arah genrenya lebih pengen berat di mana gitu, sehingga kita bisa nentuin kira-kira orang yang paling expert dalam mencapai sound yang aku pengen itu siapa gitu. Terus aku kan emang nulis lagu, cuma aku kan bukan pemain musik yang handal gitu ya, jadi aku pasti nyari orang yang kira-kira ibaratnya kalau mencet keyboard pasti keluarnya kayak gini gitu, pasti keluarnya yang gue mau gitu. Jadi cara aku milih produser tuh ya gitu, jadi kita ngelihat dulu hasil akhirnya mau yang kayak gimana, baru kita pilih produsernya. Jadi jangan kebalikannya, jangan pilih produser dulu terus baru berharap hasil akhirnya mau yang kayak gimana gitu, karena kalau misalkan itunya nggak nyatu kan jadi nanti jadi bingung kan gitu. Oke, berarti pilih lagunya dulu pengen kayak gimana, udah mantep baru dicari orang yang kira-kira bisa mengeksekut bersamanya gitu ya. Iya, kalau aku gitu. Alright. Terus Yaya kalau gitu sebelum nanti Yaya nyanyi partnya sedikit, Indri mau main sedikit nih barengan sama Yaya. Ini adalah Funny. Jadi Yaya tinggal terusin aja sentence yang indikasi gitu ya. Kita mulai. Okay. Kita mulai ya. Yang pertama, orang-orang nggak tahu kalau Raisa itu pernah apa? Raisa itu pernah patah hati. Cinta patah hati zaman-zaman cinta-cinta monyet gitu nggak ya? Yang zaman masih sekolah gitu. Ya itu dia sih kutukan kita. Oke. Terus udah gitu, yang kedua, tiap pagi aku bilang titik ke Hamish. Apa jadwal kamu hari ini? Nggak romantis ya? Nggak apa-apa, bener. Romantis ya? Cek jadwal berarti ya? Bener, hari ini kamu ngapain aja? Gitu. Oke. And vice versa ya, berarti ya juga report jadwal gue hari ini gitu. Hari ini aku kesini. Oke. Ntar makan malam di rumah nggak? Iya, oke. Oke. Pertanyaan follow up-nya adalah dinner di rumah apa tidak? Karena mungkin kalau di rumah masak, kalau enggak ya? Betul. Tuh, buat istri-istri berarti ditanya ya suami makan di rumah apa enggak, biar tahu masak apa enggak. Habis itu yang ketiga, Raisa paling nggak suka makan? Paling nggak suka makan? Makan apa ya? Makan yang nggak enak. Misalnya? Nggak tahu, aku tuh, sumpah, aku pernah banget menanyakan pertanyaan ini ke diriku sendiri, kayak apa ya makanan yang gue nggak doyan. Sampai sekarang sih belum nemu makanan yang aku bener-bener nggak bisa makan gitu sih. Intinya semua bahan makanan kalau misalkan diolahnya dengan benar dan dengan cinta pasti aku doyan. Tapi kalau gitu berarti kalau yang suka banget ya apa nih? Aku suka banget sushi. Aku suka banget makanan Sunda gitu, kayak nasi, kayak sambel, lalap, dan kayak ayam goreng tuning, tahu, itu jadi banyak pete. Iya, kayak apa ya, yang biasanya pakai nasi merah, bahkan kalau di Bandung gitu kan. Yuk, makanan-makanan Sunda gitu. Habis buka puasa ya guys ya. Terus juga, Raisa paling bete kalau ada orang yang nyerobot antrian ya. Nyerobot antrian. Ini sih no debat. Oke. Dan juga mungkin kalau lihat videonya Yaya untuk tidak spam ya. Iya, juga spam juga ya. Tolong ya. Tolong ya. Dan juga last but not least, karena kita sedang di bulan Ramadan, Raisa pernah batal puasa gara-gara? Pernah batal puasa gara-gara apa ya? Sebenarnya normal-normal aja sih. Aku nggak pernah bandel dari dulu kalau soal puasa. Takut diazab. Kalau kena azab aku. Oh, jadi nggak pernah ya? Aku pernah sih batal puasa gara-gara asma. Oh. Iya, itu adalah batal puasa apa yang paling ekstrim kayaknya. Oke. Itu emang bawaan ya dari lahir asma? Iya, karena masa aku juga batal asma. puasa pakai inhaler, nggak seru banget kan? Batal puasa pakai kali pakai inhaler.
Ya udah akhirnya di situ buka puasa deh gitu kayaknya. Alright. Ya kalau gitu terima kasih banget buat ngobrolnya dan sekarang kita punya yang namanya talent show. Ini biasanya kalau orang tuh selalu nyanyi part chorus atau ref ya, tapi di lagu ini ya bebas pokoknya your favorite part mau di verse 1, verse 2, bridge pun bebas. Oke? Siap kalau gitu langsung aja. Ini dia teman cerita Raisa di talent show dengan single terbarunya Kutukan. Inikah kutukan cinta pertama tanpa banyak usaha kau runtuhkan aku. Inikah kutukan hanya kau yang dapat hapuskan. Oh, takkan lagi, takkan lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Sebelum pamit, gila ini emang seperti mendengarkan Spotify ya aku ya. Alhamdulillah ya Kak ya. Ya, sebelum pamit boleh dong diajakin teman-teman teman cerita semua di sini untuk dengerin karya terbaru Yaya. Bisa di mana aja dan mungkin video klipnya juga bisa dilihat di mana. Karena by the way, congratulations video klipnya juga udah perbarusan 1,7 M viewers ya. Thank you. Silakan ya. Thank you banget teman-teman yang udah nonton live kita hari ini. Thank you juga Indi. Terus jangan lupa dengerin single-single terbaru aku, terutama yang Kutukan Cinta Pertama, karena itu bisa apa ya? Bisa bikin kamu ngerasa nggak sendirian terkutuknya itu. Dan yang pasti nonton video klipnya juga di YouTube karena video klipnya sungguh sangat ringan, sangat fun, dan aku yakin orang-orang yang nontonnya pasti bakalan senyum-senyum sendiri deh. Exactly. Kalau nggak percaya lihat aja spoilernya di postingan Instagram Yaya, semuanya gemas-gemas sekali outfitnya ya. Oke. Yaya bocoran dikit dong rilisan berikutnya kapan kira-kira? Atau masih rahasia? Ya? Yang jelas nggak akan lama lagi karena aku juga udah syuting video klipnya. Oke. Jadi pokoknya bentar lagi aja. Oke, pokoknya ini valid ya 2021 Yaya banyak rilisan ya. Yes. Oke. Terima kasih Yaya dan lancar juga puasanya. Terakhir dong ya, boleh disemangatin teman cerita Inventory untuk semangat puasanya oleh Raisa. Ya, semangat puasanya teman-teman. Ini sih tinggal bentar lagi, tapi selama beberapa hari ke depan sampai Lebaran tuh harus semangat terus. Dan apa ya, kerjanya juga semangat, jangan puasa dijadikan alasan buat males-malesan. Dan ya pokoknya Oke, tuh dengerin ya teman-teman ya. Thanks a lot Yaya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa main langsung kita ngobrol di studionya Inventory ya. Sehat terus buat Yaya dan keluarga dan ditunggu rilisan-rilisan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye. Dah Yaya, thank you. Oke, teman cerita, itu tadi ngobrolnya barengan sama Raisa ya. Jadi udah dibahas juga tadi tentang video klipnya, terus udah gitu juga ternyata dia ngasih bocoran kalau nanti di tahun 2021 ini tuh banyak banget rilisannya, berarti sekarang bulan April. Ya kita tunggu aja mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi udah ada single terbaru, plus tadi dia bilang juga video klipnya udah digarap. So, jangan lupa teman cerita ya, nanti pokoknya untuk update apapun terbaru, spesial, tentang rilisan-rilisan musik segala macam bisa kamu tauin di semua platformnya Inventory ya, mau di YouTube channelnya inventory.id, di TikTok juga untuk konten-konten yang ringan dan lucu, inventory.id, sama kayak Instagramnya di inventory.id. Jadi jangan lupa juga untuk di follow semuanya ya. Semangat teman-teman semua untuk yang berpuasa ya, ini tinggal sekitaran ya 1,5 jam lagi, tipis-tipis lah ya. Dan jangan lupa nanti untuk di berikutnya itu kita akan ada ngobrol-ngobrol barengan sama Arsy Widianto. Nah ini Arsy Widianto nanti mau ngajakin kamu untuk bukber alias buka bersama. So kayak gimana caranya, pantengin aja, nanti ngobrol ini di hari Jumat ya. Seperti biasa jam 14.00, Jumatnya tanggal 23 April 2021 ya. Nanti bakal ada Indi juga di sana. Indi ikut bukber, ikut juga. So make sure kamu udah daftar buruan. Oke? See you and I see you teman cerita. Bye. Semangat puasanya.